Salam dan bahagia Bapak dan Ibu Guru. Salam Guru Penggerak. Saya Christine Kakuhes dari SD Gemim 29 Manado, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Video ini berisi koneksi antar materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus peduli dan mampu untuk mewujudkan budaya positif di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah di sekolah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif mengarah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga membuat murid memahami dan menyadari didasarkan pada motivasi intrinsik atau internal, bukan akibat paksaan, penghargaan atau hadiah, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru dapat memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang mendasari murid untuk bertindak. Jika motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada murid masih motivasi yang berasal dari luar. Sehingga guru harus berupaya untuk memunculkan motivasi internal, sehingga murid dapat tumbuh menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dan hindari hukuman juga pemberian penghargaan yang berlebihan agar dapat meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, seorang guru sebaiknya bertindak sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah untuk diingat
dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru dalam posisi kontrol sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah yang dialami oleh murid, yaitu dengan 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif untuk menciptakan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka disusunlah prakarsa perubahan sekolah dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yaitu 5 tahapan bakca, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 mengenai budaya positif, tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti ini harus dimaknai dalam diri, dibagikan kepada rekan guru di sekolah, dan diwujudkan dalam tindakan terhadap murid. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari teori motivasi perilaku manusia tentang penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa selama ini sebagai seorang guru, saya adalah guru yang berada pada posisi kontrol sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Seharusnya dalam menghadapi murid, saya bertindak sebagai manajer yang menangani masalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering berbicara kasar atau berteriak di dalam kelas. Saya menerapkan langkah-langkah pendekatan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah, terlebih dalam posisi kontrol sebagai manajer. Menurut saya hal yang sudah baik adalah
mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan hal yang harus terus diperbaiki adalah posisi kontrol guru, yaitu sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, saya menerapkan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah dan penghukum. Perasaan saya saat itu selalu merasa gagal sebagai guru karena merasa murid tidak mau berubah dan merasa bahwa apa yang saya ajarkan sia-sia. Setelah menerapkan modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif, mendengarkan dan mengetahui perasaan murid serta alasan mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri mereka. Pernah, namun saya hanya menerapkan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan setiap orang pasti berbuat salah atau tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah sehingga menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah, di rumah, atau dimanapun. Demikian video koneksi antar materi modul 1.4 ini. Terima kasih.